Malam itu, suhu geopolitik Timur Tengah melonjak drastis. Dalam hitungan jam setelah Israel melancarkan serangan udara ke wilayah strategis Iran, dunia menunggu dengan tegang. Bagaimana Teheran akan membalas? Jawabannya datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Dari langit Iran bagian barat, lusinan rudal balistik dan drone militer lepas landas nyaris bersamaan. Mereka tidak mengincar satu titik, tapi menyasar langsung ke pusat-pusat vital di wilayah Israel. Volume, kecepatan, dan ketepatannya membuat sistem radar kewalahan. Dalam beberapa menit, kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, hingga pangkalan militer di Negev jadi ladang target. Tel Aviv selama ini dianggap sebagai lambang kemakmuran dan keamanan nasional, mendadak berubah. Sirene darurat menggema di seluruh penjuru, memecah malam yang biasanya tenang. Warga sipil berhamburan mencari tempat berlindung. Cahaya ledakan menerangi langit, asap membubung tinggi dari distrik-distrik yang dilanda serangan. Banyak yang menyebut ini sebagai serangan paling berani yang pernah dilakukan Iran. Tapi ini bukan terjadi begitu saja. Beberapa hari sebelumnya, jet tempur Israel dengan dukungan diam-diam dari negara-negara barat menghantam sejumlah titik penting di Iran, mulai dari fasilitas nuklir hingga pusat komando militer. Beberapa tokoh kunci Iran dilaporkan tewas. Israel berdalih, langkah itu perlu dilakukan untuk mencegah pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Namun, tak ada bukti konkret. Bahkan, Badan Energi Atom Internasional pun belum menyatakan adanya pelanggaran berat dari pihak Teheran. Di mata banyak pengamat, aksi Israel itu lebih mirip manuver sepihak ketimbang operasi defensif. Dan Iran pun membalas, tidak dengan retorika, melainkan dengan kekuatan militer yang terkoordinasi. Setidaknya, 150 lebih rudal diluncurkan dalam waktu singkat, termasuk jenis Shahab 3 dan Sejil. Ditambah puluhan drone kamikaze dan pengintai yang diarahkan ke berbagai target, pangkalan udara, sistem komunikasi, hingga kawasan industri. Serangan ini bukan hanya skala besar, tapi juga simultan, nyaris tak memberi ruang untuk sistem pertahanan merespons secara penuh. Militer Israel mengerahkan semua teknologi yang mereka miliki, Iron Dome, David's Sling, hingga sistem Arrow. Sekutu mereka seperti Amerika, Inggris, dan Prancis turut menyumbangkan dukungan, dari pelacakan satelit hingga intersepsi rudal di wilayah luar. Pemerintah Israel mengklaim bahwa mayoritas proyektil berhasil dicegat sekitar 80 hingga 85%. Tapi klaim dari Teheran berbeda. Mereka menyebut beberapa serangan berhasil menghantam pusat militer, komando pertahanan, dan bahkan area industri penting di Tel Aviv. Sebagai bukti, mereka menunjukkan citra satelit dan video drone. Beberapa analis netral pun menyatakan ada indikasi kerusakan nyata, walau belum bisa dipastikan semua itu disebabkan oleh rudal langsung atau sisa-sisa intersepsi di udara. Satu hal yang jelas, sistem pertahanan Israel bukan tanpa celah. Serangan dengan skala dan koordinasi seperti ini berhasil memaksanya bekerja di luar kapasitas normal. Dan itu adalah pesan kuat, tak hanya untuk Israel, tapi juga untuk komunitas internasional, bahwa keunggulan teknologi bukan jaminan dalam perang modern. Dewan Keamanan PBB langsung menggelar pertemuan darurat. Amerika Serikat menyerukan agar Israel tidak membalas secara berlebihan, meskipun tetap menyatakan dukungan atas hak mereka untuk membela diri. Rusia dan Tiongkok menyerukan gencatan senjata segera. Negara-negara Teluk seperti Qatar dan UEA mulai bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk, perang yang meluas hingga kawasan mereka. Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan memprediksi dampak besar bagi penduduk sipil jika konflik ini berkembang lebih jauh, termasuk potensi krisis pengungsi baru. Serangan besar ini menunjukkan bahwa Iran kini memiliki kemampuan ofensif yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Mereka tidak hanya mampu menembus pertahanan, tapi juga menyusun strategi kompleks dengan kecepatan tinggi dan presisi yang menakutkan. Untuk Israel, meskipun sebagian besar serangan berhasil digagalkan, tekanan politik dan psikologis tetap terasa. Dan tantangan mereka tidak hanya datang dari Iran langsung. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah di utara, serta milisi-milisi yang tersebar di Irak dan Suriah, bisa saja membuka front baru sewaktu-waktu. Inilah wujud baru dari peperangan. Serangan berlapis, proksi tersebar, teknologi canggih,
dan ancaman dari berbagai arah. Semua terjadi serempak, tanpa aba-aba yang jelas. Dunia kini berada di titik kritis, bukan hanya antara dua negara yang berseteru, tapi antara stabilitas dan kehancuran yang saling berebut ruang. Semua pihak berharap langkah selanjutnya bukan peluncuran rudal berikutnya, tapi upaya damai yang sungguh-sungguh. Namun di Timur Tengah, harapan seperti itu terlalu sering ditentukan oleh satu hal sederhana. Siapa yang bersedia berhenti menembak lebih dulu? Tapi perang hari ini bukan cuma soal rudal yang ditembakkan atau drone yang melintas. Ini soal lapisan-lapisan konflik yang bergerak bersamaan. Di udara, di darat, di ruang digital, dan di benak jutaan orang yang hidup di bawah bayang-bayang serangan berikutnya. Beberapa jam setelah gelombang pertama serangan, dunia maya mulai banjir dengan klaim dan tandingan. Video ledakan, tangkapan drone, hingga siaran langsung dari warga sipil viral di media sosial. Tapi tak semuanya bisa diverifikasi. Perang informasi pun berlangsung paralel. Masing-masing pihak berusaha membentuk narasi, menunjukkan siapa yang paling kuat, siapa yang paling menderita, dan siapa yang paling benar. Di balik layar, pusat-pusat komando kembali hidup. Tidak hanya di Israel dan Iran, tapi juga di Washington, Moskow, Beijing, Ankara, dan Riyadh. Semua tahu, apa yang terjadi hari ini bisa memicu pergerakan berantai. Dan jika salah satu bergerak terlalu jauh, percikan itu bisa menjalar ke medan konflik lain yang selama ini hanya menunggu alasan. Di wilayah utara Israel, ketegangan meningkat. Hizbullah mulai memobilisasi kekuatan. Sementara di Irak dan Suriah, milisi-milisi bersenjata mulai menunjukkan tanda siap tempur. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada ultimatum resmi. Tapi pergerakan logistik, relokasi pasukan, dan peningkatan patroli udara menunjukkan satu hal. Banyak pihak yang tidak mau tinggal diam. Iran sendiri belum mengumumkan bahwa operasi mereka selesai. Sebaliknya, media pemerintah mereka menyebut ini sebagai awal dari doktrin baru dalam menghadapi ancaman eksternal. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa aksi militer bukan lagi respons, tapi bagian dari strategi jangka panjang. Israel, di sisi lain, tetap bersikukuh bahwa mereka hanya bertindak untuk mempertahankan diri. Tapi tekanan dari dalam negeri mulai terasa. Publik bertanya, sampai kapan siklus serangan dan pembalasan ini akan berulang? Dan di mana titik akhirnya? Di tengah itu semua, rakyat sipil tetap jadi korban utama. Mereka yang tidak pernah memegang senjata, kini harus bersembunyi di bunker, hidup dalam kegelapan, dan berharap nama mereka tidak muncul di laporan korban hari berikutnya. Inilah wajah perang modern, di mana segalanya bisa berubah dalam hitungan jam, di mana satu keputusan di ruang rapat bisa menghancurkan seluruh distrik, dan di mana dunia hanya bisa menyaksikan, berharap, dan menghitung mundur, sebelum segalanya berubah jadi lebih buruk. Video ini disusun semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi. Kami tidak menyebarkan propaganda, tidak mendorong permusuhan, dan tidak memihak pihak manapun. Semua data bersumber dari laporan terbuka dan analisis independen, dengan tetap mengacu pada kebijakan komunitas YouTube, Undang-Undang ITE Indonesia, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.